Alhamdulillah atas nikmat Allah jualah kita bisa berkumpul di sini di Rabu malam Kamis ya. Mungkin waktu yang tidak biasa untuk sebuah kajian, tapi atas takdir Allah pula lah kita bisa berkumpul di sini ya. Salam semoga Allah curahkan selalu kepada teladan dan inspirasi kita Nabi Muhammad SAW, panutan dan referensi terbaik setiap langkah hidup manusia. Ya. Ini mohon maaf kalau saya baru jadi co-host jadi moderator nih ya ceritanya. Jadi kalau agak-agak sedikit grogi. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul untuk mengikuti kajian Tadabbur Al-Kahfi judulnya ya. Insyaallah Ustadz Henry Salahuddin akan membawa kita ke menikmati betul indahnya Al-Qur'an ya. Alhamdulillah Ustadz sudah berhadir sama kita. Ahlan wa sahlan Ustadz Henry Salahuddin. Ahlan bikum. Dan mungkin sedikit narasi ya. Jadi kajian ini berawal dari diskusi online di WA Group ya. Biasalah kalau WA Group ya, namanya WA Group. Diskusinya loncat sana loncat sini, tahu-tahu ada salah satu dokter Ginta ya mengusulkan ayo kita kajian dan alhamdulillah sekarang kita sudah Allah takdirkan kumpul di sini gitu ya. Jadi di tengah kondisi pandemi seperti ini justru Allah menunjukkan kekuasaan dan kebenaran firman-Nya ya. Ada satu jalan ditutup, ada jalan lain terbuka. Dan mungkin kalau tidak ada COVID, kita tidak ada berkumpul di sini gitu ya. Kalau biasanya kita pengajian di masjid atau di aula-aula gitu ya. Sekarang pengajian hadir di rumah-rumah kita. Jadi bukan hanya kita yang lihat, yang ikut, tapi juga istri kita, anak-anak kita juga ngelihat. Mungkin khodimat juga kita juga ikut ngelihat gitu ya. Nah, jadi semua insyaallah ada hikmahnya. Baik, alhamdulillah kita untuk susunan acara pada hari ini setelah kita nanti ada pembukaan setelah pembukaan oleh saya terus ada tilawah, nanti akan sedikit perkenalan dengan Ustadz, lalu kita masuk ke kajian Tadabbur Al-Kahfi, tanya jawab dan insyaallah nanti tutup oleh doa. Kita targetkan jam 21, jam 9 malam kita bisa bisa menyelesaikan kajian. Tadi dari Ustaz sih dapat informasi 30 slide nih. Wah, lumayan nih. Yang belum makan dulu lah. Ya. Ya, kalau ada cemilan, snack silakan. Baik, untuk memberkahi kebersamaan kita pada hari ini, mari dengan selalu mengharap rahmat dan pertolongan Allah, kita buka dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, insya Allah kita awali dulu kajian kita yang pertama. Ini rencananya seri nih Ustadz. Jadi, karena surat Al-Kahfi ini luar biasa ya. Mungkin kalau satu kali pertemuan nggak akan selesai. Jadi mungkin akan ada jilid-jilidnya gitu ya, kayak demo. Ada berjilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah, untuk awal ini mari kita dengarkan dahulu tilawah dari Ananda Faiz ya. Ananda Faiz. Sudah hadir Ananda Faiz? Sudah. Kedengaran nggak? Kedengaran, Faiz? Masya Allah, alhamdulillah. Tafadhol, silakan, Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abadihil kitaba wa walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyun ziro ba'san syadidam milladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajron hasana makisina fihi abada wa yunzirul lazina qalu takhazawlahu walada malahum bihi min
ilmi wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kaziba fala alla kaba bahiun nafsa ka ala asarihim illam yu'minu bihazal hadisi asyafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linablu wahum ayyuhum ahsanu amala wa inna lajailuna ma alaiha saidan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladun rahmatan wa hayyi lana min amrina rosada. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Jazakallah, ada anak kita Faiz ya atas pembacaan tilawahnya. Semoga Faiz yang membaca dan juga kita mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sebentar lagi tadabbur ya, surat Al-Kahfi. Kita akan mendengarkan sama-sama nanti dari Ustadz Henry, apa sih gitu ya, mana atau kandungan dari surat Al-Kahfi gitu ya. Jadi kalau nggak salah tadi Ustadz Henry udah bilang untuk yang sesi kali ini itu ada 30 slide gitu, luar biasa. Nah, sebelumnya kita coba mungkin ada yang belum kenal Ustadz Henry Salahuddin. Saya coba sedikit bacakan biografi beliau. Saat beliau lulus dari S1 di Institut Studi Islam Darussalam Pondok Modern Gontor ya pada tahun 99 ya. Jadi beliau lulus S1, kita baru lulus SMA nih. Lalu beliau juga memperoleh master dari IIUM ya, Islamic University Malaysia, menggelar Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Dan beliau mendapat PhD di Academy of Islamic Studies, Universitas Malaya, Kuala Lumpur. Ya, beliau saat ini beraktivitasnya juga cukup padat sebagai Direktur Eksekutif Institute for the Study Islam of Thought and Civilization (INSIS). Lalu juga penasihat Ikatan Keluarga Pondok Modern IKPM cabang Turki, dan beliau sekarang adalah dosen tetap di Universitas Darussalam Gontor dan dosen di program kaderisasi ulama di PKU Unida Gontor. Ya. Dan beliau juga sudah banyak karyanya ya, mulai dari ada konsep kesetaraan dalam kesaksian perempuan antara perspektif wahyu dan perspektif gender. Lalu juga ada mengarang buku Mawakif, Beriman dengan Akal Budi. Lalu Islam, Gender dan Keluarga, Diktat Studi Kuliah INSIS. Ya. Nah, ini belum diterbitkan ya Ustadz ya. Jadi Ustadz sekarang kondisi tinggal di mana sekarang Ustadz? Lagi di Istanbul. Oh, Masya Allah, di Istanbul. Kalau ngelihat dari profilnya sih Ustadz sudah berkeluarga, sudah ada dua anak ya Ustadz? Ya, betul. Alhamdulillah. Baik, mungkin biar biar saya tidak terlalu banyak mengkonsumsi bandwidth ini karena materinya cukup banyak dan juga akan lebih indah nanti kita akan melihat kandungan dari Al-Kahfi, maka waktu dan tempat kami persilakan pada Ustadz Henry Salahuddin. Baik, terima kasih Pak Reza Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudal lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, senang sekali bisa berkumpul meskipun dalam dunia maya gitu ya, secara online. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita, kekhidmatan kita dalam bersilaturahim dan bersilatul fikri, saling mengisi apa yang bisa kita perkuat dari satu pemahaman terhadap Al-Quran yang merupakan hidayah Allah yang menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Baik, karena saya hanya dikasih waktu 40 menit dan saya akan mungkin menguraikan secara ringkas dan cepat, dan mohon nanti Pak Reza ya dikasih kode kalau sudah mungkin 5 menit sebelum habis waktunya. Kadang-kadang kalau sudah ngomong itu lupa semuanya. Baik, ini saya akan langsung aja slide-nya. Ini langsung saya tampilkan tentang tadabbur surat Al-Kahfi. Yang menjadi perhatian kita sehingga umat Islam dimanapun dan kapanpun selalu dianjurkan membaca surat Al-Kahfi, khususnya di malam Jumat atau Kamis malam hari gitu ya, karena habis maghrib itu sudah masuk hari Jumat. Jadi malam Jumat itu berarti Kamis malam gitu. Kalau di kita itu Kamis malam, hitungan Masehi gitu. Habis maghrib itu sudah masuk malam Jumat dan hari Jumatnya. Tadabbur kita diperintahkan untuk membaca, dan lebih bagus lagi jika kita membaca sama-sama satu keluarga sehingga rumah kita tersinari oleh cahaya Allah dan tidak menjadi kuburan ya. Karena rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah yang terus-menerus kita buat sholat itu akan mendapatkan cahaya dari Allah dan menimbulkan ketenangan bagi para penghuninya. Nah, makanya kenapa kita diperintahkan Rasulullah untuk selalu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Tentunya di situ ada sangat banyak hikmah yang ada di dalamnya. Nanti kita pelan-pelan kita akan masuk, sementara ini masih pembukaan ya. Jadi di sini kita akan highlight tentang surat Al-Kahfi ini sebagai asas utama membangun generasi yang berkeadaban. Nah, jadi nanti apa saja yang akan kita uraikan ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan juga bisa saling ada tanya jawab untuk memperluas apa yang sudah kita sampaikan nanti. Baik, ini sekilas dulu tentang ayat Al-Quran sebelum masuk ya surat Al-Kahfi, bahwasanya ayat Al-Quran itu sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dia menurut para ulama itu terdiri dari 6.236 ayat. Ya, itu tanpa bismillah. Kalau bismillahnya tidak dihitung, dia terdiri dari 114 surat. Ya. Ini tidak ada perbedaan yang 114 suratnya itu. 28 Madaniyah dan 86 surat Makkiyah. Artinya Makkiyah dan Madaniyah itu yang paling kuat definisinya adalah surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah itu disebut Madaniyah. Meskipun nanti turunnya ya, kalau secara geografinya dekat dengan Makkah, tetapi ketika dia turun setelah Madaniyah, setelah hijrah, maka dia disebut Madaniyah. Kalau Makkiyah, surat-surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Nah, sementara ulama non-Kufah itu menyebut ada 6.666 ayat. Ini perbedaan yang tidak pokok, tidak prinsip. Sebab apa? Sebab perbedaan ini hanya masalah cabang. Ketika mereka memenggal ayat, menjadikan ini ayat pertama, kedua itu ketika Rasulullah kadang-kadang berhenti
wakofnya itu di mana, gitu. Sehingga ada perbedaan di situ. Itu bukan perbedaan yang prinsip. Nah, namun yang patut kita garis bawahi bahwasanya hampir seperempatnya dari surat Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran itu sekitar ada 1.600 ayat itu berisikan tentang kisah-kisah kosos fil Quran, kosos kisah-kisah tentang umat terdahulu. Di samping ada isi kandungan yang lain seperti ajaran tentang akidah, prinsip keimanan, syariat dan akhlak. Nah, kemudian di situ juga ada yang patut kita perhatikan bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu tidak hanya memiliki satu tujuan saja, tetapi sangat beragam. Contohnya begini, di situ Al-Quran menjelaskan dalam kisah-kisah, misalnya ada kisah yang paling banyak itu ada kisah Nabi Musa. Di situ tujuan untuk menjelaskan kisah Nabi Musa itu bukan satu saja, tetapi dia mendidik manusia dengan pendidikan yang bisa mengarahkan mereka supaya memiliki akhlak terbaik untuk menempati negeri termakmur dan menyelamatkan mereka dari kehancuran, baik kehancuran di dunia maupun kehancuran di akhirat. Ya. Makanya di sini wahyu Al-Quran, kalau kita perhatikan dengan seksama, Al-Quran itu ayat-ayatnya dibagi dua. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu terbagi tiga. Ya. Ayat-ayat yang berisikan tentang tauhid, ya, tauhid, akidah itu. Ya. Terus tadzkir itu biasanya kisah-kisah ya, untuk memberikan kita peringatan supaya kita ingat terus gitu ya. Ya, terus kemudian ahkam, masalah syariah, ya, hukum puasa, hukum sholat, terus kewajiban-kewajiban lain, zakat, dan seterusnya. Nah, semua ayat ini, ayat kauliyah yang berisi tauhid, tadzkir, dan ahkam ini, tujuannya adalah untuk mengenali sang pencipta, ma'rifatullah, mengenali sang khalik. Nah, di mana ya, satu sisi yang lain ya, itu ada juga di samping ayat kauliyah, ada ayat kauniyah, ayat-ayat yang berkaitan dengan, yang berkenaan dengan alam semesta, bagaimana penciptaan alam, bagaimana laut diciptakan, bagaimana tanda-tanda keajaiban atau kebesaran Allah di dalam penciptaannya, baik itu benda mati, ya, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya ya dimaksudkan agar kita mengenal lebih dalam tentang tanda kebesaran, tanda keagungan sang khalik, sang pencipta itu. Sebab ayat itu artinya sign ya, dia tanda, dia semacam simptom atau indikasi ya. Dia ayat itu tidak menunjukkan dirinya sendiri, tetapi menunjuk yang lain. Entah itu menunjuk ke pembacanya atau menunjuk yang lain, alam semesta yang lain, atau penciptanya dan lain sebagainya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ayat Al-Quran, maka di situ ada tanda lain yang ditunjuk oleh ayat itu. Kita tidak bisa menangkap tanda itu kalau kita tidak bertadabur. Nah, maka dengan tadabur itu muncullah ilmu. Kita mendapatkan ilmu. Nah, contohnya apa? Banyak sekali dalam Al-Quran itu, kalau kita sering membaca surat Yasin kalau tidak salah itu ya. Bala qadirina ala nusawwiya banana. Bahkan Allah akan mampu untuk menyusun kembali ujung jari-jarinya. Kenapa kok ujung-ujung jarinya? Kalau orang berpikir dengan serius, maka akan melihat, oh, dalam ujung jari itu ada sidik jari, di mana seorang manusia dengan yang lainnya gitu ya, antara satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama, meskipun itu saudara kembar, baik kembar siam atau tidak, itu pasti ujung jarinya akan berbeda. Dan Allah bisa mengembalikan ya, orang yang sudah jadi tulang belulang itu, mayat yang sudah hancur gitu, akan dikembalikan lagi seperti semula. Bala qadirina ala nusawwiya banana. Maka orang yang bertadabur itu akan bisa mendapatkan ilmu. Maka sudah seharusnya orang Islam harus pintar
Nah, makanya Al-Quran itu kalau dia dipahami, dibaca oleh orang yang mempunyai latar belakang ilmu yang beragam, dia akan semakin banyak mendapatkan manfaatnya. Karena Al-Quran itu sebenarnya sains, ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, di situ kita bisa mendapatkan jalan hidup ya yang membimbing kita. Ini ada salah satu contoh dari Muhammad Iqbal almarhum dari Pakistan ya, tentang tadabbur itu. Iqra'il Qur'an ka'annahu unzila alaika. Iqra'il Qur'an ka'annahu unzila alaika. Bacalah Al-Qur'an seakan-akan Al-Qur'an itu diturunkan kepada kamu. Makanya kalau kita membaca sejarah Rasulullah ketika mendapatkan wahyu itu, bagaimana perubahan fisik Rasulullah itu luar biasa, sangat luar biasa. Ya, itu cukup panjang itu ya. Ya kadang-kadang wajahnya kemerah-merahan terus bergetar semuanya. Ya, saking agungnya, sebab Quran itu kalau diturunkan ke gunung aja gunung itu hancur. Apalagi ke manusia. Tapi Rasulullah sudah dikuatkan untuk menerima wahyu itu. Nah, dulu saya membaca Al-Quran seperti umat Islam lainnya secara berulang-ulang tanpa tadabbur, hingga suatu ketika aku sedang membaca Al-Quran dengan hati yang lalai tanpa tadabbur itu, maka ayahnya Muhammad Iqbal ini menegurnya, menasehatinya, anakku, bacalah Al-Quran seakan-akan dia diturunkan kepada kamu. Jadi kan tidak main-main kalau kita menghayati nasihat itu. Maka setelah itu, setiap membaca Al-Quran, air mata Muhammad Iqbal ini selalu bercucuran seiring hadirnya hati beliau ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu, ya, memang dalam Al-Quran itu kita membacanya, ya, ketika membaca dengan terbata-bata pun itu setiap hurufnya sudah mendapatkan satu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada 19 huruf. Nah, itu ada 19 kebaikan. Ya, maaf, 190 kebaikan karena satu hurufnya dinilai 10 kebaikan. Nah, belum lagi kalau Al-Fatihah, berapa huruf itu kan semakin banyak lagi. Nah, itu akan semakin mendapat banyak kebajikan ketika kita lancar membacanya, ketika kita memahaminya, ketika kita bertadaburnya, dan ketika kita mengamalkannya. Makanya akan ada kedamaian, makanya mukmin itu akan membawa keamanan, aman untuk dirinya, ya, dan aman untuk orang-orang di sekitarnya, memberikan keamanan, kenyamanan. Gitu. Nah, setelah itu, ya, kita bisa melihat bahwasanya ternyata Al-Quran menghidupkan jiwa, meninggikan keinginan, meninggikan tekad, meninggikan cita-cita. Sebab apa? Uluwul himmah minal iman. Tingginya cita-cita itu adalah bagian daripada iman. Gak mungkin orang yang beriman tuh udahlah yang penting hidup aja lah, nggak usah neko-neko kan gitu. Ya, kayak orang lain hidup lah. Kan begitu kan? Kita sebenarnya kan sering melihat teman-teman kita seperti itu. Al-Quran juga membina umat, komunitas, bukan individu saja, membina keluarga, membina umat, ya. Terus membangun peradaban, dan itu nanti akan kita kita lihat bagaimana ibadah-ibadah dalam Al-Quran itu, dalam Islam itu bukan hanya sebatas ritual peribadatan yang biasa-biasa saja, tetapi dia peribadatan yang mempunyai dampak pembangunan jiwa dan peradaban itu sendiri. Nanti bisa kita lihat. Nah, tadabur. Apa makna tadabur itu? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ternyata secara etimologi, lughatan, ya, namanya tadabur itu bisa berarti merenungkan atau menganalisa dampak suatu perkara. Dia juga bisa berarti mencermati perkataan dari awal hingga akhir secara berulang-ulang, tidak sekali saja. Kadang-kadang orang perlu memahami ayat itu, ya, itu berkali-kali membaca terjemahannya. Apalagi kalau dia bahasa Arab bisa langsung, karena setiap
terjemahan itu belum bisa mewakili seutuhnya apa itu yang dimaksud oleh ayat karena ada keterbatasan bahasa. Nanti bisa kita lebih jelas lagi bahwasanya tidak semua terjemahan itu bisa mewakili makna satu kalimat lafaz dalam Al-Qur'an. Dia juga berarti mencermati perkataan tadi dari awal hingga akhir secara berulang-ulang. Dia juga berarti tadabbur fil amri, berarti tafakur, memaksimalkan pikirannya. Terus dia juga berarti melaksanakannya dengan penuh pertimbangan. Nah, jadi kemudian di sini kalau dikatakan apa sih tadabbur Al-Quran? Tadabbur Al-Quran adalah mencermati, merenungkan ayat-ayat Al-Quran hingga tercapainya kandungan makna beserta maksud tujuannya. Di sini saya highlight, saya kasih warna yang berbeda supaya kita bisa fokus perhatian pada itu. Ya. Jadi Al-Quran itu direnungkan sampai betul-betul apa kandungan makna ayat ini. Misalnya ihdinas siratal mustaqim. Kalau dalam terjemahan itu kan cuma diartikan tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal maknanya lebih luas daripada itu. Mustaqim itu bukan sebatas lurus saja. Mustaqim itu adalah orang yang istiqomah. Tunjukilah kami, berilah kami hidayah. Apa hidayah yang kita minta kepada Allah itu? Ternyata adalah siratal mustaqim, jalannya orang yang beristiqomah. Istiqomah itu berarti artinya konsisten dalam kebaikan. Itu contohnya ya. Nah, di samping itu yang difikirkan, yang direnungkan adalah maksud tujuan ayat itu. Makanya tadabbur itu dilakukan dengan cara mengoptimalkan akal pikiran untuk memahami ayat. Termasuk zalim, kalau kita diberi IQ yang tinggi, kecerdasan yang luar biasa, terus kita tidak gunakan karunia Allah itu untuk mempelajari wahyu Al-Quran atau sunnah Rasulullah, itu zalim banget itu. Misalnya dikasih, mohon maaf ya ini kalau bapak-bapak ibu-ibu ada yang tersindir gitu ya, dikasih kecerdasan yang luar biasa hanya untuk belajar teknik saja, belajar kedokteran saja, belajar ekonomi saja, itu zalim. Sebab apa? Sebab kalau misalnya orang-orang yang pintar itu hanya belajar ilmu-ilmu fardu kifayah, tadi yang ilmu-ilmu selain ilmu agama itu adalah fardu kifayah. Ya. Terus akhirnya yang belajar ilmu-ilmu fardu ain itu, yang menjadi calon-calon ulama itu, orang yang IQ-nya rendah daripada nggak kuliah, nggak masuk ke UI, nggak masuk ke ITB, nggak masuk ke IPB, akhirnya dia daripada dia kena narkoba, daripada dia nakal atau itu akhirnya dipesantrenkan. Akhirnya yang belajar ilmu agama ini orang-orang yang apa itu ya, pas-pasan gitu ya. Itu nanti dia tidak bisa mengambil hikmah yang terdalam dari ajaran Allah itu. Makanya supaya kita tidak zalim, makanya meskipun kita sudah usia mungkin 40 atau 30 tahun ke atas, bisa, insya Allah akan lebih cepat itu. Kita mulai belajar dengan serius kajian itu. Nah, jadi tadabbur Al-Quran di situ berarti juga at-tafakkur asyamil al-wasil ila awakhiri dalalatil kalim wa maromihi al-ba'idah. Jadi bertafakur secara menyeluruh hingga batas akhir petunjuk lafaz dan tujuannya yang paling jauh, yang paling dalam. Jadi kayak tadi ihdinas siratal mustaqim, satu kata saja. Itu contoh bahwasanya tidak semua lafaz Al-Quran itu bisa diterjemahkan, digantikan dengan terjemahan. Tapi kita membaca terjemahannya itu sudah sangat baik daripada yang tidak sama sekali. Tapi dalam belajar agama kita jangan sampai menjadi orang yang minimalis, ya. Jangan sampai minimalis. Kita harus saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, ini saya akan singkat saja tentang istilah-istilah yang berdekatan dengan makna tadabbur ini. Itu ada ta'akul, artinya memaksimalkan akal.
takwil. Takwil itu menafsirkan, sama dengan tafsir, tetapi takwil itu lebih dalam lagi. Al-fiqhu artinya al-fahmu, memahami. Ini kata-kata ini semuanya berkaitan langsung dengan makna tadabbur. Semacam persamaan makna yang lain. Tafakur, memaksimalkan pikiran. Tadakur itu mengambil peringatan, mengambil manfaat sehingga bisa kita jadikan pengingat diri kita. Itu tadakur. Makanya ada zikir. Zikir itu berarti ingat Allah. An-nazar itu bisa melihat dengan mata, bisa melihat dengan akal. Asyuhud, menyaksikan. Kita bisa menjadikan saksi. Kita betul-betul menjadi saksi kebenaran atas wahyu Allah itu. Karena kita betul-betul berpikir tentang ayat ini. Oh, ternyata begini. Ternyata misalnya dalam penciptaan keajaiban penciptaan Allah itu tujuannya bukan sekedar ini aneh, ini ini menakjubkan, kemudian titik, tidak. Pasti semua sains dalam Al-Quran itu selalu diikat dengan tauhid. Rata-rata begitu semua ya, ayat-ayat yang menunjukkan misalnya marojal bahroini yal taqiyan, dua air laut yang bertemu tetapi tidak menyatu airnya. Nah, itu Allah bukan hanya untuk menunjukkan fenomena alam ini, keajaiban penciptaan yang dia lakukan, yang dia ciptakan, tetapi di situ ada prinsip tauhid yang hendak dijelaskan. Ada al-ibsor, ada al-hikmah, ada at-ta'amul. Ya, ta'amul ini sama dengan tafakur, sama ini, hampir sama. Ada al-fahmu, al-fiqhu, tapi al-fiqhu lebih dalam lagi. Nah, makanya di sini ya, kalau kita buka dalam kamus al-furuq al-lughawiyah ini ada perbedaan antara tadabbur dengan tafakur. Kalau tadabbur itu adalah menggunakan kolbu untuk melihat, untuk memikirkan secara dalam fi awaqibil umur. Awaqibul umur itu berarti konsekuensi dari satu perkara itu. Sebab akibatnya, terus hasil akhir dari satu perkara itu. Makanya ketika kita membaca ayat, betul-betul dilihat. Nah, itu namanya tadabbur. Kalau begini, dampaknya apa? Kalau tafakur, itu menggunakan kalbu untuk melihat, untuk berpikir dalam dalail, fit dalail. Dalail itu berarti simptom atau gejala atau fenomena. Jadi ayat-ayat ini ya, ini merujuk kemana? Misalnya kayak tadi, kayak misalnya bala qadirina ala nusawiya banana. Bahkan Allah sanggup menyusun ulang hingga ujung jari itu. Nah, ujung jari ini apa maksudnya? Oh, ternyata di situ ada fingerprint, ya, ada sidik jari yang berbeda. Kalau awaqibul umur, nah itu misalnya banyak sekali kenapa dalam Al-Quran Allah misalnya mengharamkan zina, mengharamkan makanan-makanan yang khobais, yang jorok-jorok itu, makanan yang tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Kenapa? Nah, itu nanti tadabbur. Dia awaqibul umur, sampai konsekuensi akhir daripada kalau kita melanggar perintah Allah. Ini contoh tadabbur. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3 misalnya Allah berfirman di situ panjang ya. Ini termasuk ayat-ayat yang terakhir, bukan paling akhir yang diterima oleh Rasulullah. Surat Al-Maidah ayat 3 tentang hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir. Kita sebagai umat Islam dilarang untuk makan bangkai, makan darah. Jadi kita betul-betul menjadi umat pilihan, dipilih oleh Allah. Konsekuensi umat yang dipilih oleh Allah adalah tidak boleh makan sembarangan. Gaya hidupnya pun diatur. Makannya nggak boleh yang kotor-kotor. Nggak boleh makan babi, nggak boleh minum darah. Umat Islam bukan Dracula, bukan vampir. Nah, terus banyak sekali ini ya, sampai di sini ya,
sampai menyembelih yang tidak atas nama Allah, terus untuk binatang yang bangkai, yang sisa, misalnya sisa harimau, dimakan harimau atau jatuh dan seterusnya, itu tidak boleh semuanya. Nah, ini konsekuensi orang dalam berislam. Terus dalam ayat ini juga, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, pada hari ini, ya, di akhir-akhir Rasulullah hidup itu sudah dijelaskan orang kafir itu sudah putus asa dari menghalang-halangi dakwah Rasulullah, sehingga segala usaha mereka untuk menyetop tersiarnya agama Islam akhirnya gagal. Maka jangan sekali-kali fala takhshawhum wakhshawni, jangan takut kepada mereka, harus optimis, harus percaya diri. Confident itu harus mutlak bagi seorang muslim. Orang Islam kok minder? Nah, itu aneh. Nah, di sini dijelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, ya, Islam betul-betul agama yang sudah final, sudah sempurna, tidak perlu disertifikasi lagi, tidak perlu ditambah-tambahi lagi, tidak ada. Nah, makanya ada world view of Islam. Cara pandang orang Islam, framework-nya itu berbeda dengan orang di luar Islam. Gitu. Orang Islam mempunyai kewajiban menuntut ilmu itu tidak ada yang sunnah, semuanya wajib. Entah itu wajib fardu ain atau fardu kifayah. Orang kalau menuntut fardu kifayah bagi seorang muslim, dia yakin bahwasanya ini adalah kewajiban komunitas. Saya mewakili saudara-saudara saya. Jika tidak ada yang belajar teknik sipil misalnya, maka satu kabupaten, satu kecamatan ini dosa semuanya. Maka bismillah saya mengambil ilmu teknik. Untuk apa? Biar saudara-saudara saya terhindar dari dosa. Maka dengan niatan seperti ini, cara pandang seperti ini, maka tidak mungkin seorang muslim belajarnya asal-asalan, itu tidak mungkin. Karena dia akan usahanya itu untuk menggugurkan dosa saudara-saudaranya. Jadi kalau niatnya untuk akhirat ini, ya nanti apalagi cuma sekedar mendapatkan nilai A+ itu pasti akan dapat itu. Nggak mungkin dia akan belajar oplak-aplek kalau tujuannya untuk akhirat itu. Apalagi pekerjaan itu sudah akan otomatis lah ngikut sendiri. Nah, ada juga dalam ayat ini tentang konsep darurat. Kalau terpaksa tidak ada masalah. Nah, makanya ini agama Islam ini betul-betul menjadi asas dalam membangun peradaban. Apa saja contohnya? Misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat 54 dijelaskan walaqad sarrafna, kami sudah menjelaskan berulang-ulang dalam Quran ini untuk manusia dengan berbagai macam perumpamaan orang-orang yang sukses, perumpamaan orang-orang yang gagal, perumpamaan orang-orang yang yang bertakwa, orang yang durhaka, orang yang soleh, orang yang toleh, itu ada semuanya. Makanya agama ini, Islam itu adalah fondasi peradaban manusia yang ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu berarti pemimpin di muka bumi dengan segala tanggung jawabnya untuk memakmurkan, tugas utamanya memakmurkan bumi. Jangan sampai mengadakan kerusakan. Itu yang terpenting. Makanya agama di sisi Allah adalah Islam. Inna dina inda wahil Islam. Islam sempurna dengan iman, rukun iman yang 6 itu. Dan di sini juga Islam selalu mendorong umatnya untuk menguasai ragam disiplin dan ragam disiplin ilmu dan pembangunan. Maka semua profesi, semua pekerjaan, semua produktivitas yang menyangga pembangunan peradaban dalam Islam itu sangat dihargai,
sangat dianjurkan, sangat digalakkan. Jadi dalam Islam itu ilmu dan iman laksana saudara kembar. Dalam surat Al-Fatir disebutkan innama yakhsyallaha, sesungguhnya hanya orang yang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya orang yang berilmu saja dari hamba-hambanya itulah yang takut kepada Allah. Makanya orang yang tidak takut kepada Allah itu biasanya tidak berilmu. Sehingga ilmu dalam Islam itu punya konsep yang tersendiri, yang khusus. Dia bukan hanya sebatas menguasai keterampilan ini, itu, tahu ini, itu, sekedar mengenal wawasan itu. Enggak. Tapi konsep ilmu dalam Islam mempunyai makna yang sangat khusus. Kita lihat lagi, misalnya di sini tadi ilmu dan iman adalah saudara kembar. Maka dalam Islam ya, ternyata ilmu itu mengharuskan pengetahuan tentang membaca dan menulis. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan al ilmu soidun. Ilmu itu seperti buruan. Kalau kita memburu binatang gitu kan, maka alimu soidun wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu adalah ikatannya. Kalau kita sudah mendapatkan hewan buruan, jangan dilepas, ikat dengan tali, ikat dengan tulisan. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu, maka tulis apa yang kita pahami. Itu nasihat Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu sangat jenius sekali, dia mempunyai memori seperti kamera. Tapi beliau menulis, dia menghafalnya juga masih diulang-ulangi terus, padahal dia sangat kuat hafalannya. Maka lahirlah ilmu teknik membuat kertas, membuat tinta, membuat pena, teknik menjilid, dan lain sebagainya. Nah, di sini ilmu sebagai penopang peradaban mengharuskan pengetahuan tentang waktu, di mana suatu keterampilan itu muncul dalam sebuah bangsa, suatu kaum atau komunitas. Nah, di situ makanya kalau kita membaca surat Yunus ayat 5, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian mengenal, mengetahui ya adadus sinin, jumlah tahun-tahun itu dan perhitungannya. Nah, makanya kalau kita melihat satu manuskrip ini, betul nggak ini sudah 500 tahun yang lalu, nah, atau jangan-jangan cuma 10 tahun yang lalu, dari mana kita tahu? Ada ilmunya tersendiri untuk melihatnya. Maka dimensi ilmu dan peradaban itu sangat syarat sekali, ya, sangat banyak sekali terkandung dalam rukun Islam yang 5 itu, dari syahadat sampai haji itu, sehingga menggerakkan akal umat Islam untuk melakukan penemuan dan terus berkarya. Kita mungkin bertanya-tanya, apa sih, masa sih sholat saja bisa membangkitkan peradaban? Betul nggak itu? Kan itu kan cuma begitu-begitu aja. Apa anehnya gitu? Kita lihat. Sholat sebagai tiang agama betul-betul menggerakkan munculnya penemuan dalam civil architecture atau imarah madaniyah. Contoh misalnya dalam surat Al-A'raf, ya, atau dalam surat Al-Baqarah 43, Al-A'raf 31. Di situ Allah berfirman, wahai manusia, anak Adam, ambillah perhiasan kalian, pakaian kalian yang indah-indah ketika kalian setiap kali pergi ke masjid. Maka dari situ, supaya dibedakan antara pakaian tidur dengan pakaian ke masjid, nah, orang akhirnya berpikir, oh jangan ini terus, dibuatlah yang lebih indah. Berpikir dia, ya, konveksi, ya, digalakkan juga. Terus ada lagi, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat laki-laki di masjid. Masjid tempat berkumpul. Nah, jadi bagaimana masjid sebagai tempat berkumpul terlihat nyaman? Di situ orang ada batal wudhu, berarti dipikirkan juga alat wudhu. Terus jangan becek, ya, sehingga salurannya semuanya dipikirkan. Wa atuz zakat, ya. Jadi tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar-raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi bagaimana mungkin orang muslim kan kewajibannya itu
ya, seharusnya dia memberikan zakat, bukan menerima zakat. Kalau dia memberikan zakat, berarti dia ada uang yang sudah lebih untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, kebutuhan pokoknya. Di situ ada batas minimal yang disebut nisab. Nah, untuk itu dia harus rajin bekerja, mencari pekerjaan yang halal. Makanya rukun Islam itu bukan menerima zakat, tetapi menunaikan, memberi zakat. Kalau memang tidak bisa, baru bolehlah dianggap itu darurat menerima zakat. Tapi jangan sampai kita kalau paham rukun Islam, cita-cita kamu apa? Nah, saya ingin menjadi penerima zakat seumur hidup. Nah, itu kan tidak mungkin. Berarti dia tidak paham rukun Islam. Jadi digalakkan itu, motivasi di situ. Nah, dari ayat ini muncul bagaimana pakaian sholat, ya, membuat pakaian sholat yang lebih indah, arsitek masjid, ventilasi udara biar tidak pengap, menara, mihrab, ya, tempat imamnya itu ada mimbar yang lebih tinggi ketika khotib berbicara, semua orang bisa melihat, suaranya terdengar. Nah, itu semuanya perlu ilmu. Jadi bukan hanya wahyu semuanya, tidak. Orang baca wahyu, dia berpikir. Nah, itulah fungsinya wahyu diturunkan untuk menggerakkan akal manusia. Nah, karena sholat berjamaah itu adalah wajib bagi setiap laki-laki, maka di situ seorang yang lebih memahami agama dalam satu komunitas, maka dia diajarkan untuk seni memimpin. Seni memimpin mempengaruhi masyarakatnya, ya, supaya mau sama-sama ke masjid, bukan dengan paksaan, gitu. Bukan dengan judgement, kamu kafir gini-gini. Pendekatannya tidak seperti itu. Ulama kita dulu tidak seperti itu pendekatannya, mengajaknya itu tidak seperti itu. Nah, di situ ada juga misalnya bagaimana menyediakan air, pembuangannya, terus menentukan arah kiblat, menemukan kompas, ya, itu semuanya menggerakkan akal umat Islam. Waktu sholat, bagaimana robot diciptakan, ada jam matahari ditemukan, terus ketahanan ekonomi agar bisa zakat. Makanya kita berdoa setiap kali bekerja itu nggak usahlah jadi kaya-kaya. Yang penting bisa bayar zakat. Ya Allah, mudah-mudahan berilah kami rizki yang banyak, sehingga bisa membayar zakat. Kalau orang sudah bisa mampu membayar zakat, dia pasti kaya. Kalau dia tujuannya hanya untuk kaya, banyak orang kaya yang nggak mau bayar zakat. Kalau zakat kita misalnya setahunnya 25 juta, wah itu berarti kan sudah berapa itu? Tinggal kalau 2,5%-nya aja 25 juta, nah berarti berapa itu ininya? Banyak sekali harta yang dimilikinya. Makanya doa kita adalah agar dilapangkan rezeki, agar kita bisa membayar, mampu menjadi muzaki. Itu saja. Baik. Nah, kenapa harus bertadabbur? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk bertadabbur ketika membaca Al-Quran? Karena dalam surat Shad ayat 29, di situ dijelaskan Quran itu diturunkan kepadamu wahai Muhammad, ya, untuk ditadaburi, untuk direnungkan, difikirkan, untuk dijadikan landasan dalam hidup ini. Nah, terus ada lagi di situ, afala yatadabbaruna al-Quran. Bagaimana mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Kalau seandainya Quran itu bukan dari Allah, maka Anda akan mendapatkan banyak kontradiksi di situ. Makanya tadabbur itu adalah perintah, tadabbur itu adalah kewajiban bagi setiap mukmin, ya, yang membaca Al-Quran, dan Allah mencela dan melarang bagi orang yang meninggalkan tadabbur. Bahkan termasuk hijronul Quran. Hijronul Quran berarti berhijrah dari Al-Quran, menjauhi Al-Quran.
menghilangkan potensi manusia yang paling istimewa. Akal, IQ-nya sudah sangat tinggi kok, nggak mau dioptimalkan menggali firman Allah. Makanya hukumnya wajib syar'i bagi setiap muslim sesuai kemampuan dan potensinya dengan kesediaan mengorbankan waktu untuk mau belajar dan memahami Al-Quran. Baik, saya percepat saja. Tadabbur Quran itu tidak sulit, itu mudah, dan Allah sudah berjanji dalam surat Al-Qamar disebutkan sampai 4 kali di sini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu ayat 17, ayat 22, surat Al-Qamar juga begitu. Ayat berapa ini? 32, ayat 40. 4 kali diulangi dalam satu surat. Jadi betul-betul luar biasa di sini. Dan sebelum kalau kita ingin tadabbur yang lebih cepat, ya, itu kita baca betul ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Misalnya di sini 4 kali, meskipun 4 kali disebutkan, ya, kemudahan untuk mengambil hikmah, ibrah dari Al-Quran, ayat sebelumnya itu berbeda, ayat setelahnya juga berbeda. Nah, di sini berkaitan dengan kaum kaum Ad di sini yang menimpa kaum Ad, terus kaum Samud. Nah, ada lagi berkaitan dengan Fir'aun, ya, berkaitan lagi dengan kaum Nabi Lot. Nah, ini semuanya sangat menarik ini ya. Bagaimana Al-Quran menyajikan kisahnya agar manusia mengambil hikmah, ibrah. Makanya di sini betul-betul Allah berjanji bagi umat Islam untuk memudahkan mereka dalam mengambil pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran atau dari petunjuk Allah dalam Al-Quran. Rasulullah juga selalu menganjurkan supaya kita lebih memaknai dalam membaca Al-Quran, dan itu juga langsung disebutkan dalam surat Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang kami berikan kitab, ya, kitab suci Al-Quran itu, mereka akan membacanya dengan tilawah, dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Jadi bukan asal-asalan gitu. Nah, ketika ditanya misalnya dari Umar bin Khattab, apa sih maksud haqqa tilawatihi dalam surat Al-Baqarah 121 itu? Membaca dengan sebenar-benarnya itu. Umar bin Khattab menjawab bahwasanya maksudnya haqqa tilawatihi itu ketika Anda misalnya membaca Al-Quran, di situ Anda menemukan ayat tentang surga, maka mohonlah sungguh-sungguh kepada Allah agar kamu masuk dalam golongan ahlul jannah, ahli surga. Ketika misalnya terbaca oleh kamu tentang siksa neraka, maka mohon juga sungguh-sungguh agar engkau dihindari dari api neraka. Nah, di situ yang dimaksud dengan tadabbur di situ. Ini menurut penjelasan Umar bin Khattab. Penjelasan yang lain berbeda, tapi perbedaan bukan kontradiktif, perbedaan yang variatif. Ibnu Mas'ud misalnya menjelaskan, demi diriku yang di tangan Sang Pencipta. Maksud haqqa tilawatihi itu yaitu dengan menghalalkan yang dihalalkan Allah dan mengharamkan yang diharamkan Allah. Jadi jangan dibalik-balik. Ya. Misalnya termasuk orang yang menghalalkan homoseksual, ya, itu tidak haqqa tilawati, bahkan mempermainkan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu betul-betul dilarang, dilaknat betul orang yang melakukan homoseksual itu. Jadi menghalalkan yang dihalalkan dan mengharamkan yang diharamkan. Dan membaca Al-Quran itu sesuai dengan Allah menurunkan ayat itu bagaimana. Tidak ada yang ditahrif, yang diubah-ubah.
Ibnu Abbas, tadi Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid. Mujahid ini generasi tabi'in. Ya. Ibnu Abbas, ya, generasi sahabat. Maksud haqqa tilawatihi berarti haqqa ittibaihi. Mengikuti dengan sebenar-benarnya. Mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Bagaimana bisa mengikuti dengan sebenar-benarnya kalau tidak memahami dan bertadabbur? Makanya salah satu aspek kemudahan untuk memahami Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran. Ada tadi kalau misalnya itu hampir 1.600-an ayat itu jadi tentang kisah-kisah itu saja. Jadi kenapa kisah-kisah dalam Al-Quran itu? Karena di situ ada ibrah. Pertama ada ibrah. Ada ibrah berarti ada pelajaran yang berharga yang bisa digali oleh pembacanya dari setiap zaman dan setiap tempat, masing-masing bisa menggali pelajaran terpenting asalkan dia betul-betul pertama dia harus baik 5 menit lagi ya, betul-betul kita paham ya ayatnya itu, karena di situ ada tasdik, di situ ada hudan, petunjuk, ada rahmat. Oke. Baik. Jadi ayat Qasas itu berarti arti kisos, kisah berarti kisah-kisah. Berarti mengikuti dan menelusuri jejak, ada berita, suatu peristiwa yang diceritakan. Ya. Pertanyaannya kemudian, kenapa Al-Quran menceritakan lagi suatu peristiwa yang sudah dilupakan manusia? Yaitu agar manusia ingat tentang jejak umat terdahulu hingga bisa mengambil pelajaran dari mereka. Nah, di sini juga dijelaskan ya, maknanya apa ayat-ayat kisah itu? Karena di situ ada sumber nilai yang tinggi dan memiliki keistimewaan tersendiri dalam membentuk kepribadian manusia. Jadi metode penyampaian kisah-kisah atau storytelling dalam Al-Quran itu berdampak besar untuk pengembangan nilai dalam diri manusia. Ini masing-masing ini sebenarnya ada contoh-contohnya, tapi sangat terbatas sekali untuk kita ini kan ya. Jadi nanti bisa kita kembangkan melalui tanya jawab. Sebelum kita akhiri nanti ya, kita akan menginikan sekilas tentang surat Al-Kahfi. Nah, ini masih kenapa kita menunjukkan kisah-kisah dalam Al-Quran? Karena dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah yang sangat penting sekali ya. Nanti ini bisa dibaca sendiri, difahami ya. Saya ingin masuk langsung ke 4 kisah dalam surat Al-Kahfi. Kita satu-satu kita masuk. Ini tentang Nabi Adam, kisah Nabi Adam, tentang kisah Nabi Musa yang merupakan kisah yang paling panjang, ada 30 surat di situ yang mencakup, yang kurang lebih mengisahkan Nabi Musa. Terus ada kisah Luqman Al-Hakim. Kisah Luqman Al-Hakim ini pendidikan seorang ayah kepada anaknya. Jadi mendidik anak itu salah satu kewajiban ayah di situ. Menurut Al-Qur'an itu di situ. Nah, surat Al-Kahfi asbabun nuzulnya itu ada pemuka kafir Quraisy. Jadi mereka pengen ngetes Nabi Muhammad ya, kalau dia betul-betul nabi ya, tolong tanyakan, kata orang Yahudi kepada orang kafir Quraisy itu. Ada 3 pertanyaan. Kalau Rasulullah mampu menjawab 3 pertanyaan itu, berarti dia betul-betul nabi dan rasul. 1, tanyakan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, tentang pemuda yang mengasingkan diri di umat terdahulu. Terus yang kedua, hakikat ruh. Terus yang ketiga, seorang penguasa yang melakukan perjalanan ke timur dan barat.
Nah, Rasulullah karena semangatnya, saking semangatnya dan berharap mereka akan masuk Islam setelah dijawab oleh Rasulullah, maka beliau memastikan agar besok datang ke Rasulullah tanpa mengatakan insya Allah. Tapi ternyata wahyu tidak turun hingga 3 hari. Bahkan ada yang mengatakan sampai 15 hari. Kemudian turun surat Al-Kahfi menjelaskan tentang pemuda yang 7 pemuda, yaitu pemuda Al-Kahfi, tentang Zulkarnain, penguasa yang melakukan perjalanan timur dan barat. Terus hakikat ruh dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 85. Nah, ini kandungan surat Al-Kahfi. Di sini ini pembukaan, di sini ada pembukaannya. Nah, terus biru di sini sampai di sini tentang kisah pemuda Al-Kahfi, ya. Terus kemudian kisah pemilik 2 kebun ini. Ya. Terus kemudian kisah Nabi Musa dan hamba yang soleh tentang fitnah ilmu. Ini fitnah harta, ini fitnah iman, fitnah agama. Fitnah itu artinya ujian. Terus ini fitnah kekuasaan, penguasa, kisah Zulkarnain, terus penutup. Nah, jadi ini ada yang diulang-ulang juga, ya. Lafaz dan makna yang diulang-ulang terus dalam surat Al-Kahfi. Ini gambaran secara umum ya tentang surat Al-Kahfi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Ada zina, kata-kata zina berarti perhiasan. Kami Allah menjadikan di muka bumi ini perhiasan. Terus wala ta'du ainaka anahum tuhidu zinatal haya. Zina, perhiasan kehidupan dunia. Terus ada lagi ya, al-malu wal banu zina, diulangi lagi dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Terus dalam surat ayat ke-79 juga amas safina. Safina itu perahu. Perahu itu adalah bagian daripada harta benda, perhiasan dunia, diulangi lagi. Terus anak wa amal gulam, anak itu juga perhiasan dunia. Ya, zina juga bagian dari jenis zina, perhiasan. Kanjun itu adalah harta yang terpendam, itu juga bagian dari zina. Nah, makanya ini sebelum terakhir, ya, sebelum saya sampaikan kembalikan kepada moderator, maka dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah, ya, ada ibroh. Yang pertama tentang pemuda Kahfi. Terus ada pemilik 2 kebun. Terus ada kisah Nabi Musa dan Khidir. Terus kemudian ada kisah tentang Zulkarnain. Pemuda Al-Kahfi berarti ujian iman, fitnah iman, ujian harta, terus ujian ilmu, ujian kekuasaan. Ya. Tangga kesuksesan, ya, God of Success, mengenali hakikat hidup, berteman dengan orang soleh, istiqomah dalam berdoa, rendah hati, tawadhu, ikhlas, berbekal untuk akhirat. Nah, ini adalah ringkasan umum tentang surat Al-Kahfi. Demikian, mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya kembalikan ke Pak Reza Fahmi. Demikian Pak Reza Fahmi. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Tadi luar biasa ya. Ya, banyak hal yang disampaikan. Saya jadi baru tahu nih, tadabbur ternyata bukan, saya kira hanya milik ulama gitu ya. Ternyata ini sesuatu yang mudah gitu ya. Dan harusnya kalau gitu siapapun bisa melakukannya gitu ya Ustadz ya. Lalu, ya, dengan batasan-batasan syarat-syarat yang berlaku. Nah, mungkin ini sebagai ini kali ya. Saya silakan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, atau mungkin adik-adik ya, atau anak-anak kita yang ikut menyimak. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mumpung Ustadznya masih di sini. Tafadhol. Ada yang mau bertanya, silakan raise hand dulu ya mungkin ya. Nanti dibantu oleh Pak Bondan untuk di-unmute dulu ya Pak ya. Jadi semua bisa ngobrol nanti. Tafadhol, ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Wah, ini agak khawatir nih Pak kalau online begini. Pada ada nggak sebenarnya? Jangan-jangan nama doang ini. Reza itu udah satu masuk tuh pertanyaan. Oh gitu, udah masuk. Di mana ngelihatnya? Waduh, Afwan dari ini saya deh. Udah susah. Ya udah, coba antum aja lah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz.
saya pun termasuk apa namanya yang kalau baca surat Al-Qamar tadi apa namanya semacam di challenge gitu ya sama entah sama Al-Quran atau sama Allah bahwa Al-Quran itu mudah gitu ya Ustaz ya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa tadabbur itu mudah, tetapi yang saya mau tanyakan, misalnya kita hanya berbekal terjemah Al-Quran dalam bahasa Indonesia, Ustaz, apakah itu diperbolehkan? Atau sampai mana itu dibolehkan itu? Karena pastinya ada risiko di sana. Seperti tadi juga barusan Ustaz bilang ya, ada ketentuan yang berlaku. Terus di sisi yang lain ya, mungkin di ekstrim yang lain, apa harus bisa berbahasa Arab dulu gitu? Itu aja Ustaz, terima kasih banyak. Baik Ustaz, ini mungkin langsung dijawab aja Ustaz ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Apakah seperti itu kan dalam bertadabbur? Terima kasih Pak Burhan. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Berbekal dengan terjemahan Al-Quran saja, bisa nggak? Dan kalaupun bisa, sampai batasan mana kan gitu? Kalau saya melihatnya, apalagi kita sebagai laki-laki yang menjadi pemimpin rumah tangga, ya, kita memang kewajiban salah satu fardu ain itu belajar bahasa Arab. Itu belajar bahasa Arab itu wajib. Untuk apa? Bukan untuk ngobrol sama orang Arab, bukan. Untuk memahami Al-Quran. Sampai begitu. Jadi terus-menerus. Makanya kalau untuk kepentingan terbatas, bisa kita tadabbur dengan terjemahan. Tetapi nanti ketika ada orang yang lebih alim dalam bahasa Arab ya tentang Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an, nah itu kita perdalam lagi tadabbur kita. Tadabbur itu kan bertingkat-tingkat. Orang yang mengenal bahasa Arab saja ya mengenal ilmu tafsir saja, tapi dia tidak memahami misalnya ilmu-ilmu yang lain, maka misalnya memahami ilmu kedokteran misalnya, ketika dia membaca tentang bagaimana perkembangan janin itu, pemahamannya itu, ya, itu tidak akan dalam gitu. Makanya di situ perlu ini ya saling tolong menolong di situ ya. Ada komunikasi antara ulama dengan pakar-pakar dalam bidang applied science gitu ya, ilmu-ilmu yang yang praktis begitu. Jadi di situ masing-masing mendukung. Kalau menurut saya, jadi boleh nggak kita membaca tadabbur dengan bacaan terjemahan? Boleh, tapi di situ bukan berhenti kewajibannya, akan terus menerus, akan halo juga. Jadi akan terus meningkat gitu ya. Kalau kita sudah mendapatkan satu ilmu dengan terjemahan itu, bisa lagi naik lagi ketika kita bertemu dengan orang yang lebih paham. Karena syarat utama tadabbur itu adalah kata per katanya itu. Dan mukjizat Al-Quran itu dari lafadznya itu. Lafadznya itu luar biasa. Tadi saya sudah sedikit mengulas tentang arti tadabbur. Itu ada banyak sekali kan tadi. Ada al-kasyaf, ada tafakkur, ta'akul, dan seterusnya. Dan masing-masing mempunyai kemiripan tapi tidak sama persis. Termasuk yang ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau kita mengandalkan mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa maksudnya jalan yang lurus itu? Tapi kalau kita memahami, misalnya mustaqim itu berarti orang yang istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten dalam kebaikan. Orang yang konsisten dalam keburukan, misalnya dia konsisten nyuri terus, bukan berarti dia istiqomah mencuri, bukan. Tidak bisa begitu. Nah, demikian, Pak. Makanya akan terus meningkat, itu akan semakin baik. Demikian, singkatnya seperti itu. Jazakumullah. Wa iyyakum, Pak Bondan. Masya Allah, Ustaz. Itu tadi pertanyaannya menjawab pertanyaan saya juga sekarang. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Rizky. Ya, mungkin saya bacakan saja Ustaz ya. Atau Bu Rizky Ya, mau langsung bertanya, Bu Rizky silakan. Diwakilkan oleh saya saja. Ya udah saya aja deh Bu, Pak, dari Ustadz. Jadi Bu Rizky bertanya bagaimana membiasakan keluarga, terutama anak-anak untuk mau rutin mentadaburi ayat-ayat Al-Quran.
Nah, terus mungkin ada pertanyaan berikutnya, apakah setiap kali kita membaca Al-Quran harus sambil ditadabur? Apakah harus tadabur setiap kali baca Quran, atau mungkin karena ngejar target 1 juz 1 hari, udah penting baca dulu gitu ya? Gimana tuh, Ustaz? Iya. Ini sangat teknis sekali ya. Memang bagaimana cara membiasakan? Ya dengan pertama membaca terjemahan. Itu sudah bagus. Membaca terjemahan, maksudnya apa sih? Misalnya di situ ada ayat misalnya inna dina inda wahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Nah, jadi kan dengan begitu tahu. Nah, dari membaca terjemahannya kita bisa berpikir, oh berarti selain Islam itu salah. Tapi boleh nggak kita menyalah-nyalakan agama lain? Nah itu nanti ada ayat lain lagi yang menjelaskan. Jadi jangan main ibaratnya dalam dipotong-potong itu, dimutilasi ayatnya itu, tidak boleh seperti itu. Nah, terus tadi saya kira begitu ya, untuk membiasakan anak-anak itu harus dengan cara untuk tahapan pertama membaca terjemahannya. Ya, apa tadi pertanyaan berikutnya, apakah setiap kali kita membaca Al-Quran harus sambil ditadabur gitu ya? Memang seharusnya begitu. Kalaupun tidak tadabur, itu sudah mendapatkan pahala. Satu hurufnya 10 kebajikan. Kalau kita mau, udahlah minimalis ini aja lah. Ya. Itu pun sudah itu. Tapi kan akhirnya kan banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi dia tidak membawa perbaikan kepada dirinya sendiri. Tidak membawa perbaikan kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Karena apa? Karena tidak ditadaburi. Dia seperti membaca mantra-mantra gitu aja. Tidak paham. Meskipun itu sudah mendapatkan pahala, akan mendapatkan ketenangan, meskipun kita tidak paham, itu akan ada syifa, ada penyembuhan. Tapi dia tidak akan mendapatkan manfaat yang maksimal. Tujuan diturunkan Al-Quran itu kan itu, Pak. Saya kira itu, Pak, ya. Baik Ustadz, ini luar biasa sebenarnya. Kita kan ngomongin tadabur Al-Kafi. Ini kita baru ngomongin tadaburnya. Al-Kafi tadi sedikit, tapi dari sini aja kita sudah banyak hal ya yang kita pelajari. Mungkin dari selanjutnya Pak Imam Nuryanto ada yang mau ditanyakan? Mungkin boleh langsung atau saya bacakan ini pertanyaannya Pak Imam. Silakan Pak Imam, kalau mau langsung tanya Pak Imam. Mumpung Ustadznya di sini. Saya bacakan aja Pak Imam berarti ya. Baik, Pak Imam bertanya, Pak Ustadz, mengapa dalam Al-Quran kisah Nabi Musa merupakan kisah yang paling banyak diceritakan? Oh, ini berarti sudah mungkin 20 kali hatam ini Pak Imamnya nih baca, jadi dia tahu nih. Nabi Musa paling banyak diceritakan. Kenapa tuh Ustadz kira-kira hikmahnya? Allah menyebutkan kisah Nabi Musa itu kan hampir di 30 tempat, paling banyak itu. Ya. Makanya tadi sebenarnya kan ada beberapa ini ya, penjelasan di situ ya. Bagaimana Nabi Musa dikisahkan dalam Al-Qur'an ketika mulai di Madyan, kecil, ketika dilarungkan ya di Sungai Nil dan seterusnya. Tapi saya juga tidak tahu kenapa dalam Al-Quran kisah Nabi Musa yang terbanyak, kok bukan Nabi Muhammad, kok bukan Nabi Isa, kok bukan yang lain gitu. Kenapa Nabi Musa? Saya sendiri tidak tahu ya kenapa itu. Kenapa Allah memilih Nabi Musa? Itu salah satu rahasia Allah gitu ya. Yang saya pahami. Saya tidak mau ngarang gitu. Kenapa Nabi Musa? Nabi Musa termasuk ulul azmi. Kenapa yang dipilih menjadi nabi terakhir kok Nabi Muhammad dari Arab, bukan orang Indonesia, bukan orang bule dan seterusnya. Itu saya juga tidak tahu. Itu sudah masuk kepada kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bisa kita pahami itu, yang bisa kita ambil pelajarannya, misalnya kenapa misalnya kisah-kisah
Nabi Musa yang sangat banyak itu apa saja? Bagaimana kita mengambil hikmahnya? Nah, itu nanti bisa kita inikan, bisa kita jelaskan secara pelan-pelan gitu. Atau langsung ada yang lebih sangat menguasai, misalnya yang fokus kepada masalah siroh itu Ustadz Asep Sobari. Nah, nanti bisa jelaskan. Ini nanti slide saya akan saya bagikan ya, melalui baik itu ke Pak Reza atau Bu Reginta, itu nanti saya ini kan sehingga bisa disebarkan ke teman-teman yang lain, yaitu mohon maaf tidak bisa menjelaskan semuanya. Tapi yang jelas di situ ya, misalnya dalam kisah Nabi Musa itu dikisahkan paling terperinci di antara kisah-kisah Nabi yang lain atau kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran tentang kelahirannya, tentang pertumbuhannya, ya, dari bayi sampai makan api gitu ya, keluar dari Mesir menuju Madian dan bertemu dengan orang soleh, lalu dinikahkan dengan putrinya, terus pergi ke Bukit Tursina dan berbicara dengan Allah. Maka Nabi Musa dapat gelar Musa Al-Kalim. Mendapat wahyu, lalu diutus kepada Fir'aun dan Bani Israel. Inti kisahnya adalah kisah pertempuran antara hak dan batil. Nah, jadi hak dan batil itu akan ada sampai hari kiamat nanti. Maka kita mau merepresentasikan pejuang-pejuang yang hak atau menjadi utusan yang batil itu. Dampak akhir kebaikan dan keburukan dalam diri manusia. Usaha yang sungguh-sungguh tuntas dan maksimal dalam meraih ilmu. Itu juga ada dalam kisah Nabi Musa. Mengakui kelebihan orang lain. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Fa'arsilhu ma'iyah. Nah, itu mengakui kelebihan orang lain itu ada juga dalam kisah Nabi Musa. Kesabaran dan keteguhan dalam menjalankan dakwah. Begitu, Pak. Baik Ustadz, ini waktunya sudah jam 8.58 tapi masih ada 2 pertanyaan lagi mungkin ya. Mungkin saya bacakan ya Ustadz, mungkin nanti kalau memang kita sedikit ini ya tanggung soalnya waktunya nih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya bacakan 2 pertanyaan terakhir saja. Nanti silakan Ustadz mana bisa yang mau dijawab, salah satu mungkin atau dua-duanya silakan. Jadi pertanyaan pertama adalah mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan kisah Israiliyat. Bagaimana status hukum kisah-kisah tersebut? Bagaimana kita menyikapinya? Lalu pertanyaan berikutnya, ini masih terkait dengan yang tadi Ustadz yang bertanya tentang tadabur tadi ya. Apakah kita berdosa kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran gitu ya? Kalau cuma baca doang gitu, nggak mau tadabur itu, apakah kita berdosa? Gitu ya. Baik, itu singkat-singkat aja ya karena masih 2 menit. Israiliyat itu berarti kisah-kisah atau yang berkaitan dengan umat masa lalu tidak ditetapkan oleh Al-Quran kebenarannya. Ya, jadi kita tidak perlu mengingkarinya atau kita tidak perlu meyakini kebenarannya. Jadi ya benar salah nggak ada pengaruhnya dalam akidah Islam. Makanya kita dilarang untuk membenarkannya. Siapa tahu itu ternyata itu adalah buatan-buatan, ya. Atau kita dilarang juga untuk mendustakannya. Siapa tahu itu ternyata benar. Jadi tidak terkonfirmasi betul kebenaran dan kesalahannya. Itu sekalian menjawab tentang status hukumnya ya. Terus apakah kita berdosa ketika kita tidak bertadabur? Ya, kalau kita mengambil maksimalnya, iya. Karena tujuan Quran diturunkan itu bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk dibaca, tapi ditadaburi dulu. Makanya tadi kan ada pencelaan ya, dicela kalau kita tidak bertadabur terhadap ayat Al-Quran, tidak mau berpikir. Yang memikirkan yang lain aja mau, Quran itu tidak mau dipikirkan. Nah itu gimana itu? Padahal otaknya jenius sekali. Dia mau berpikir susah-susah di luar Al-Quran. Tapi Al-Quran saja nggak mau difikirkan. Pelit sekali gitu loh.
Pelit itu namanya pelit. Pelit pada waktu, pelit kepada apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Bakhil, pelit, medit, apalagi bahasa Jawa. Ya, ya, ya. Ya kayak gitulah. Dosa itu memang dosa itu. Cuma dosanya seberat apa? Ya saya tidak tahu itu dosanya. Tapi itu jelas-jelas tidak bersyukur. Tidak bersyukur berarti kufur. Ingkar nikmat. Jangan, mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Makanya pelan-pelan. Amin, amin. Ya. Tentang makna kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir nanti ada pembahasannya. Ada pembahasannya. Ini baru pembukaan. Sabar Ibu ya. Jadi Ibu ya, Pak Hanif ya. Hanif ya, kayaknya laki-laki nih. Hanif. Sabar untuk ya, baik. Tadi penjelasan Ustadz yang terakhir ini agak-agak nyelekit di hati nih kayaknya. Masa buat ngerti mikirin yang lain mau, mikirin Al-Quran nggak mau. Aduh, saya merasa, aduh, Ustadz bener banget ini. Baik Ustadz, ini jazakallah, ini luar biasa. Apa namanya, sampai dengan ini sudah 53 orang ya yang berpartisipasi. Saya nggak tahu di Facebook, saya nggak ikut mantau karena ini juga disiarkan live on Facebook gitu ya Ustadz. Tadinya mau Instagram juga tapi nggak tahu kenapa Instagramnya di ban ya. Tapi insya Allah mungkin dalam waktu dekat bisa dibuka lagi. Saya pikir nanti banyak manfaatnya karena asumsi saya satu orang mungkin yang dengerin adalah ikut istrinya atau suaminya dan juga mungkin anak-anaknya atau mungkin juga khodimatnya. Jadi semoga ini berkah ya. Dan tadi ini ada pertanyaan dari M. Hanif Fadilah. Ini pertanyaan sangat bagus Ustaz. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dia minta diceritakan makna seperti apa. Ya ini berarti silakan untuk join di pekan depan karena ini kita akan bikin beberapa kali pertemuan ya, tergantung Ustadz nih napasnya kuatnya berapa lama ini. Ya, kita akan itu kayaknya ya itu kan ada fitnah ilmu, fitnah iman. Ya, itu urutan yang ketiga kalau nggak salah itu. Ada yang pertama kan Ashabul Kahfi, ujian iman, jadi terus ujian harta, terus dengan Nabi Musa itu yang ketiga, terus yang keempat itu yang fitnah kekuasaan. Jadi itu ketiga itu nanti akan dijelaskan insya Allah. Baik. Berarti untuk untuk Pak Hanif nanti insya Allah pekan depan silakan bergabung lagi ya. Kita akan kupas lagi bersama Ustadz Henry Salahuddin Tadabbur Al-Kahfi untuk jilid berikutnya ya. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah menyelesaikan membuka cakrawala berpikir kita tentang tadabur gitu ya. Ternyata tadabur itu bukan hak prerogatifnya ulama gitu ya. Justru malah jadi kewajiban setiap muslim untuk mentadaburi Al-Quran sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing gitu ya. Minimal baca artinya Ustadz ya. Syukur-syukur bisa baca tafsir-tafsir yang sudah terkenal misalnya ya. Gitu, syukur-syukur bisa seperti itu. Toib, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ini akan menjadi agenda rutin dari Rohis Mundel 99. Alhamdulillah mungkin di tengah pandemi justru Allah bukakan pintu yang lain sehingga pengajian yang tadinya mungkin hanya di masjid, ada di aula-aula, tapi sekarang hadir di rumah-rumah kita. Semoga juga dengan kita mentadaburi Al-Kahfi ini, nanti Jumat besok kita baca, kita juga ikut merenungkan artinya apa gitu ya. Nanti pekan depan kita jadi punya pertanyaan lebih banyak lagi nih gitu ya. Kita jadi besok pekan depan nggak kosong. Jadi Jumat kita sudah baca surat Al-Kahfinya, kita baca juga artinya. Jadi kita tadaburi. Nah nanti kita lihat nanti di Jumat di Rabu pekan depan Ustadz apa yang akan disampaikan oleh Ustadz gitu ya. Nah ini kita sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin seperti itu Ustadz ya. Ya, baik. Ya, baik. Sebagai penutup, kita mungkin sudah malam sekali. Mau terima kasih kepada teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir bergabung sama kita. Terima kasih pada Ustadz yang telah menginfakkan waktunya buat kami semua ya, kami yang haus ilmu ini. Semoga majlis kita ini, termasuk majlis-majlis yang dinaungi oleh sayap-sayap malaikat gitu ya, dikonsider oleh Allah sebagai majelis ilmu gitu ya.
Dan mungkin sebagai penutup kami mohon Ustadz bisa untuk memimpin kita berdoa bersama mungkin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana kama yanbaghi li jalalikal karim wa atimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, karuniailah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kami kepada kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia dan akhirat. Ya Allah, berilah kami keturunan yang soleh dan solehah, alim dan alimah, dan jadikanlah mereka itu penyejuk hati kami. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, jazakallah Ustadz, jazakallah kepada teman-teman semua, Bapak Ibu juga terima kasih atas waktunya. Kita tutup bersama kajian kita malam ini dengan sama-sama membaca istighfar, astagfirullahalazim, al-kalimat hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kajian berikutnya di Rabu pekan depan, insyaallah masih dalam Tadabbur Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakum.